Hai semua, jumpa lagi dengan berbagi ilmu. Oke, jadi pada video sebelumnya saya telah menjelaskan gambaran umum dropship itu seperti apa, keuntungan dropship itu bagaimana apa aja, dan tips dan trik yang saya berikan walaupun hanya sedikit ya. Nanti saya akan berikan lagi tips dan triknya. Oke, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja untuk video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat toko di salah satu marketplace. Nah, untuk hari ini saya akan mengajarkan untuk mendaftar toko di Tokopedia. Oke, sampai selesai nanti saya akan ajarkan. Iya, langsung saja. Jadi yang harus kalian lakukan adalah buka situs Tokopedia terlebih dahulu. Dari sini kita langsung saja masuk ya menggunakan email yang kalian punya. Jadi saya skip di sini. Nah, di sini disuruh minta verifikasi ke WhatsApp atau ke nomor. Saya pilih WhatsApp. Ya, jadi ini adalah halaman depan Tokopedia kalian. Di sini Tokopedia saya, kemudian di sini ada pilihan membuka toko ya. Jadi langkah-langkahnya ikutin saya untuk membuka toko, yaitu pertama, arahkan kursor atau mouse kalian ke arah toko. Kemudian klik buka toko. Kita tunggu sampai halaman selanjutnya terbuka. Ya, jadi halaman yang terbuka adalah seperti ini. Kita disuruh untuk menulis nama toko kita nih. Coba kita tulis ngarang ya. Kalau untuk saya mungkin Jakarta Shop, karena saya ada di Jakarta. Nah, di sini ada tulisan maaf, nama toko tersebut telah digunakan. Berarti kita harus menggunakan nama toko yang lain. Jadi nama toko kita harus unik dan belum digunakan oleh toko lain. Karena saya membuat tahun 2020, maka saya tambah 2020. Nah, ini namanya udah bener ya, udah nggak ada yang nyamain. Untuk link toko nanti kalian di sini tinggal menulis atau mengetik tokopedia.com dengan slashnya. Di sini ada alamat link toko kalian kalau kalian ingin mempromosikan ke orang lain. Kemudian di sini kota saya tulis saja Jakarta Barat karena saya ada di Jakarta Barat, daerah Kembangan. Kode posnya dipilih, terus di sini kita harus centang ya, saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Kemudian kita klik buka toko gratis. Nah, kemudian di sini Jakarta Shop 2020 berhasil dibuka nih, berarti kita udah punya toko. Nah, kita langsung aja ke halaman toko dulu ya. Nah, di sini halaman toko kalian ya, jadi belum ada apa-apanya. Toko Anda belum aktif, tambahkan produk utamamu dan saatnya meraih calon pembeli. Nah, ini nama toko kita, posisinya di Jakarta Barat. Nah, ini ada namanya reputation level. Jadi setiap kalian melakukan transaksi dan berhasil ya, dan pembeli itu melakukan ulasan bahwa produk kalian tuh baik atau bagus lah, nanti kalian dapat poin di sini. Kemudian di sini nanti ada rating kalian. Ini ada lihat statistik toko ya. Nah, jadi di sini nanti ada jumlah ulasannya, mereka memberikan bintang berapa, jumlahnya berapa. Oke. Kemudian kita langsung saja masuk ke halaman dashboard toko ya. Caranya seperti ini. Arahkan ke nama toko kalian, Jakarta Shop 2020 kalau di tempat sayanya. Contohnya seperti ini. Jadi arahkan ke pengaturan toko. Nah,
Di sini nanti kalian banyak yang harus diatur. Jadi yang pertama, kalian ikutin saya ya. Yang pertama ada informasi toko. Informasi di sini slogan, kalian bisa tulis slogan toko kalian. Kalau saya misal contoh ya, belanja puas, harga pas. Oke, misal slogan saya seperti itu. Nah, deskripsi mungkin kalau toko saya ini akan menjual baju, misal menjual berbagai macam baju terkini, misal seperti itu. Nanti di sini simpan ya, udah, atau save nanti sama aja. Status toko ini masih belum aktif ya, karena belum ada produk sama sekali. Nah, nanti kita ada video sendiri untuk cara menambahkan produk, karena nanti juga ada softwarenya untuk menambahkan produk langsung bisa ratusan dalam satu waktu. Nah, nanti saya akan mengajarkan semua itu. Nah, untuk gambar toko kalian nanti bisa pilih. Jadi langsung saja di sini saya ajarkan. Kita klik pilih foto. Misal sini saya ada beberapa gambar produk. Mungkin saya akan menambahkan produk. Nah, ini beberapa produk yang saya dropshipkan ya. Contohnya mungkin saya akan jadikan foto profil yang ini aja deh, keranjang. Nah, nanti sini gambarnya jadi foto profil toko kalian. Oke. Nah, di sini ada tulisan upgrade ke Power Merchant. Apa sih bedanya kalau Power Merchant sama biasa? Jadi kalau di Power Merchant itu yang pertama syaratnya intinya kalian harus mengupload KTP, kemudian nanti ada foto selfie kalian dengan memegang KTP kalian ya. Jadi seperti itu. Keuntungannya untuk Power Merchant nanti ada di bagian etalase. Nah, kita langsung ke etalase aja ya. Nah, di etalase ini kalau kalian di regular merchant kalian maksimal cuma 10, tapi kalau di Power Merchant kalian bisa sampai 200 etalase. Etalase itu bagaikan apa ya, kayak lemari gitu, kayak ini nih, lemari baju cewek, baju cowok. Nah, nanti kalian kalau jual baju cewek masukin ke etalase baju cewek, kalau baju cowok masukin ke etalase baju cowok gitu ya. Misal kita tambah nih etalase, contoh aja, misal baju wanita, simpan. Nah, ini keluar di sini etalase kita. Kalau produknya masih 0 ya. Kalau kalian mau mengubah, klik di sini namanya. Kemudian kalau mau hapus bisa klik langsung hapus. Kemudian untuk catatan, kita lanjut catatan. Nah, catatan ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau di toko-toko catatan itu biasanya kita isi dengan misal yang pertama cara pembelian atau cara pembayaran atau informasi toko. Misal saya tambah catatan di sini ya, tambah catatan judul cara pemesanan. Nah, kalau kan kita ini dropship, jadi lebih baik kita mengingatkan ke pembeli bahwa setiap produk itu harus ditanyakan terlebih dahulu ya. Karena kalau nggak tanya dulu nih takutnya stoknya kosong. Oke, jadi kita tulis saja tanyakan stok terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan. Misal seperti ini ya. Terus biar lebih keren biasanya saya tambahkan dengan best regard. Dan nama toko kita itu tadi Jakarta Shop 2020. Nah, misal kayak gini ya, simpan. Nah, udah nih, di sini muncul cara pemesanan, review ya, kita lihat. Nah, kayak gini cara pemesanan. Tanyakan stok terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan. Best regard Jakarta Shop 2020.
Kalau mau ubah tinggal diubah, kalau mau hapus tinggal dihapus di sini ya. Kemudian kita ke bagian lokasi. Nah, di lokasi ini itu maksudnya adalah lokasi toko kita. Tapi di sini kita nggak usah ngisi ya, karena nanti sama aja di pengiriman juga nanti ada lokasi toko. Jadi kalau saran saya lebih baik yang lokasi ini kita kosongkan saja. Kita langsung ke pengiriman. Nah, di sini nih nanti pengiriman itu dari mana? Maksudnya toko kita tuh di mana gitu. Nah, saya tulis saja DKI Jakarta Kembangan 11610 sesuai yang tadi kita daftar nih di mana di awal ketika kita mendaftar toko. Tapi kalau di sini mau dirubah boleh, terserah. Nah, yang di sini yang paling penting nih. Di sini adalah kita memilih jasa kirim yang harus kita gunakan di toko kita. Saran saya wajib ya, bukan saran lagi kayaknya, wajib ini yang harus dicentang hanya JNE yang reguler. Ini diklik di sini ya tadi. Yang ini jangan dicentang, jadi yang reguler saja. Kemudian yang JNT yang biasa ini ya. Nah, reguler. Jadi di sini kita dapat dua, JNT reguler sama JNE reguler. Nah, kenapa yang lain tidak kita centang? Misal yang Grab instan same day atau Gojek instan courier same day. Nah, ini jangan sampai kalian centang ya. Nah, nanti saya bahas lah setelah mendaftar toko ini ya. Yang penting ini kalian centang dulu JNT reguler sama JNE reguler. Jadi kita bahas semuanya kenapa hanya dua ini yang boleh. Nanti saya jelaskan melalui PowerPoint aja biar lebih jelas ada perumpamaannya seperti itu. Kita lanjut aja dulu. Kemudian yang produk unggulan ini untuk produk kalian sendiri ya. Nanti kalau kalian sudah upload barang apapun, kalian bisa taruh di sini produk unggulan kalian nih yang menurut kalian tuh paling laris, paling bagus gitu. Nah, template balasan ini gunanya ketika kalian di chat sama pembeli, nanti di Tokopedia otomatis akan mengirimkan chat dari kalian dengan tulisan otomatis. Misalnya ada pembeli, barang ini ready nggak gitu. Nah, nanti ada balasan otomatis, balasannya kayak gini: terima kasih telah berbelanja di Jakarta Shop 2020 begitu. Nah, ini layanan cuma syarat penawaran kayak gitu ya. Nah, di Power Merchant ini nanti kalian bisa mendapatkan keuntungan tadi yang etalasenya maksimal 200 ya, dan kalian akan mendapatkan medali emas di sini. Jadi bedanya yang biasa, kalau yang biasa nanti di sini nggak ada medalinya, kalau Power Merchant ada medalinya emas, begitulah. Nah, syaratnya apa untuk menjadi Power Merchant? Jadi ada upload KTP, kemudian ada skor performanya lebih dari 75 poin. Nah, skor performanya di sini. Nah, skor performa itu didapat dari mana? Jadi kalau di awal nanti kita dapatnya 80/100. Nah, nanti kalau udah jalan tokonya itu bisa naik bisa turun tergantung kalian membalas chat dari pembeli apakah cepat atau lambat. Semakin cepat semakin bagus, semakin lama semakin turun poinnya. Seperti itulah ya. Kemudian ada selfie data diri, selfie wajah kalian dengan memegang KTP. Nah, tinggal di-update saja ya. Nah, untuk video kali ini cukup sampai daftar toko terlebih dahulu ya. Nah, pada bagian jasa pengiriman, saya sangat sarankan, bahkan saya mewajibkan kalian untuk mengikuti apa yang saya contohkan di sini, yaitu centang hanya pada JNE reguler dan JNT reguler. Mas, kenapa sih cuma dua, yaitu JNE reguler sama JNT reguler? Karena jasa kirim ini yang cocok untuk para dropshipper di Tokopedia. Cocok yang bagaimana? Jadi
Kalau di Tokopedia itu nanti ketika kalian ingin mengirim barang, maka kalian harus memasukkan resi. Nah, kalau di channel reguler dan JNT reguler itu cukup mudah lah untuk memasukkan resinya ya, tinggal di copy paste dari toko aslinya. Nah, jika kalian mencentang jasa kirim GoSend atau GrabSend atau apapun itu yang dikirim dalam 1 hari, maka nanti kalian akan kerepotan dengan jasa kirim tersebut. Jadi nanti kalian harus bayar ongkir 2 kali. Kenapa 2 kali? Nanti saya jelaskan. Dan selain itu kalian juga harus melakukan namanya fake pengiriman. Nah, baru pernah dengar kayaknya ya. Jadi saya jelaskan kayak gini gambarannya ya. Pembeli membeli barang di toko kita dengan jasa kirim GoSend same day. Misal, pembeli membayar dengan jumlah uang barang plus uang ongkir GoSend. Nah, perlu diingat ya, uang pembeli masih di Tokopedia, belum cair ke kita karena barangnya belum sampai ke pembeli. Kemudian kita kirim data pembeli ke toko asli. Toko asli memproses dan melakukan pengiriman dengan cara GoSend. Nah, misal nih di toko asli saya tuh ada di Shopee ya misal. Nah, nanti Shopee itu akan otomatis memanggil abang Gojek itu. Jadi ketika kita mengirimkan uang dan data pembeli ke toko asli di Shopee, nanti toko asli di Shopee akan memanggil abang Gojeknya untuk melakukan GoSend. Artinya toko asli itu membayar Gojek tersebut melalui aplikasi Shopee. Nah, coba diingat kembali, di Tokopedia pembeli membayar biaya GoSend ke kita. Otomatis Tokopedia juga memanggil Gojek. Gojek pun datang ke alamat toko kita yang tertera di Tokopedia. Nah, masalahnya nih, bagaimana jika alamat yang kita tulis itu palsu? Kan kita dropshipper, nggak ada toko aslinya, nggak ada toko fisik, nggak ada wujudnya gitu. Nah, gimana juga ketika alamat kita itu beda dengan tempat tinggal kita. Misal, kalian tinggal di daerah Jakarta Selatan, tapi di Tokopedia kalian tulis itu di Surabaya. Nah, kan nggak bisa kan, jadi nanti Gojeknya datengin siapa gitu. Dan masalah terakhir itu, jika memang alamatnya sama nih sama tempat tinggal kalian, nah, Gojeknya datang nih ke rumah kalian, tapi barangnya kan nggak ada, kita ngirim apa gitu kan, nggak ada. Itu permasalahannya itu di situ kalau kita mencentang GoSend nih atau GrabSend atau apa yang dalam 1 hari lah, karena biasanya barangnya dijemput. Oke, kita kesampingkan itu semua ya. Kita tetap lakukan proses pengiriman dengan GoSend. Tapi perlu diingat nih, GoSend yang ada di Tokopedia kita itu dibayar oleh pihak Tokopedia dengan uang pembeli yang dikirimkan ke Tokopedia kita. Otomatis, uang jasa ongkir dari pembeli tidak masuk ke kita, melainkan masuk ke GoSend. Sampai sini paham ya? Dan kita juga harus melakukan pembayaran ke toko asli dengan rinciannya ya pembayaran barangnya plus jasa ongkirnya. Nah, sini kita melakukan 2 kali pembayaran GoSend. Kok 2 kali? Jadi ya pembeli kan bayar ongkir nih di Tokopedia kita. Kemudian Tokopedia membayar ke GoSend biaya ongkirnya. Nah, kita kan nggak dapat nih biaya ongkirnya, tapi kita juga harus ngirim uang ke Shopee, ke toko aslinya, biaya ongkirnya juga. Jadi kita nggak dapat biaya ongkir dari pembeli Tokopedia, tapi kita malah bayar ke jasa ongkir di Shopee. Nah, kayak gitu yang dimaksud 2 kali pembayaran. Intinya uang ongkir dari pembeli masuk ke Tokopedia itu untuk membayar ojek yang datang atas nama Tokopedia. Sedangkan ojek yang datang atas nama Shopee itu yang bayar adalah pihak kita, para dropshipper. Jadi kita transfer ke Shopee, Shopee datengin Gojek. Karena alasan inilah saya tidak sarankan untuk mencentang jasa kirim GoSend, GrabSend, dan sebagainya dalam 1 hari. Nah, jika kalian tetap ingin mencentang pun tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan pengiriman dengan GoSend. Tapi yang harus diingat, kalian harus menaikkan harga barang jauh di atas harga asli untuk mengantisipasi adanya pembeli yang menggunakan jasa kirim GoSend. Kenapa harus jauh? Nah, nanti saya jelaskan. Saya akan jelaskan dulu apa sih untungnya jika jasa kirim GoSend dinyalakan. Untungnya apa kalau misal di toko kita menerima jasa kirim GoSend, GrabSend same day yang pokoknya 1 hari. Keuntungan yang pertama, yaitu salah satu ciri khas toko dropship adalah tidak adanya jasa kirim 1 hari seperti GoSend, GrabSend, dan lain-lain. Sehingga apabila kalian menyalakan fitur GoSend, maka kalian tidak ada bedanya dengan toko asli, alias tidak bisa dibedakan mana dropship, mana toko asli. Jadi kan banyak nih para dropshipper yang tidak menyalakan jasa kirim GoSend, GrabSend karena alasannya tadi yang saya jelaskan, bahwa
mereka pasti akan bayar jasa ongkir 2 kali ya. Gimana kalau misal kalian nyalakan? Pasti kan pembeli mikir, oh ini toko asli nih, karena ada jasa kirim gosen GrabSend gitu. Nah, untungnya di situ kita ibaratnya sudah tidak dicurigai bahwa kita itu dropship, tapi dipastikan toko asli gitu. Nah, keuntungan kedua, menambah persentase kemungkinan orang beli. Nah, ya tadi balik lagi, kalau kita dianggap toko asli, toko yang ada wujudnya, terpercaya ada barangnya, itu otomatis orang-orang lebih banyak datang ke toko kita daripada ke toko yang tidak ada jasa kirim gosen. Dan selain itu juga, misal nih yang ada yang domisili, pembeli ada yang domisilinya sama dengan alamat di toko kita, satu kota gitu, dan mereka lagi butuh banget barang itu, maka kebanyakan juga pembeli lebih memilih jasa kirim yang 1 hari. Ketika pembeli sedang sangat butuh barang tersebut, kebanyakan pasti memilih jasa kirim 1 hari daripada JNE reguler atau JNT reguler yang membutuhkan 2-3 hari. Nah, ruginya apa jika kalian dropshipper nih menyalakan jasa kirim gosen? Nah, ini harus kalian ingat baik-baik ya. Jadi yang pertama, ruginya tuh kalian harus menaikkan harga barang jauh di atas harga asli. Jadi kalian tuh nggak bisa bersaing harga rendah di marketplace Tokopedia dengan toko lain. Apalagi dengan sesama dropshipper yang mencari untung sedikit. Nah, mengapa sih harus dinaikkan jauh harganya dengan harga asli? Ya kan tadi untuk mengantisipasi adanya pembeli melakukan transaksi dengan jasa kirim gosen. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa jika nanti ada yang menggunakan jasa kirim gosen, ya kalian harus melakukan pembayaran jasa ongkir 2 kali. Jadi harga barang kalian harus kalian naikkan jauh. Nah, kerugian yang kedua, kalian itu harus kerepotan dengan melakukan sistem fake kirim. Nah, ini mungkin kalian baru pernah dengar namanya fake kirim ya, atau mungkin ada yang pernah dengar. Jadi saya jelaskan apa itu fake kirim. Jadi gini, pembeli membayar jasa kirim gosen, GrabSend ke Tokopedia kita. Nanti ada tombolnya bahwa apakah kita siap nih untuk mengirimkan barang. Nah, nanti Tokopedia akan mendatangkan pihak abang Gojeknya ke alamat kita. Ketika Gojeknya lagi OTW nih ke alamat kita, kalian itu harus menelpon pihak abang Gojeknya untuk menjelaskan situasinya. Hal yang harus dijelaskan itu, yang pertama kalian itu dropshipper, barangnya tidak ada, tokonya tidak ada, abang hanya perlu menjalankan aplikasinya. Jika sudah sampai sana, silakan proses bahwa barang telah sampai. Nah, nanti biaya gosennya itu ditanggung sama Tokopedia. Jadi intinya, sebelum abang Gojeknya sampai ke alamat kita, kalian tuh telepon dulu nih ke abang Gojeknya. Nanti kan ada nomor teleponnya. Nah, itu kalian telepon. Kalau kalian itu dropshipper, kalau kalian itu nggak ada barangnya, nggak ada tokonya, bilang aja ke Gojeknya, bang, tolong jalanin aplikasinya ya, tapi nggak bawa barang apa-apa gitu. Nanti sampai alamat tujuan, tinggal abang selesaikan prosesnya aja, bilang aja diterima oleh siapa gitu. Emang bisa kayak gitu ya? Bisa. Jadi kalau gosen GrabSend itu beda dengan JNT dan JNE. Intinya itu namanya fake kirim ya. Abang Gojek tidak membawa barang, tapi menjalankan aplikasi sampai sana, diselesaikan prosesnya. Nah, itu barangnya yang asli apa nanti nyampe, nanti dianterin sama abang Gojek dari Shopee, dari toko aslinya, kayak gitu. Nah, itu kalau kalian mencentang jasa kirim gosen GrabSend yang same day lah 1 hari. Nah, gimana kalau jasa kirim yang lainnya? Saya ambil contoh yang si cepat. Nah, si cepat ini prosedurnya itu adalah ketika pihak kita mau mengirimkan barang, nanti ada konfirmasinya di Tokopedia. Nanti si cepatnya itu datang ke alamat toko kita yang ada di Tokopedia. Padahal kan kita nggak punya toko fisik kan, barangnya pun nggak ada. Nah, itu saya pernah nih tidak sengaja mencentang jasa kirim si cepat dan ada pembeli yang membeli si cepat. Jadi saya lakukan proses sampai konfirmasi barangnya ada gitu. Terus tahap selanjutnya ada konfirmasi barang sudah siap dikirim belum. Nah, itu saya bingung di situ. Jadi di step yang kedua itu kalian masih bisa meng-cancel ya. Untuk menghindari hal itu, maka sangat diwajibkan kalian untuk tidak mencentang jasa kirim si cepat. Karena nanti kalian akan didatengin sama si cepat itu. Nah, dari semua itu intinya rekomendasi saya jika kalian membuka toko di Tokopedia, pilih hanya jasa kirim JNE reguler atau JNT. Karena hanya kedua ini yang prosesnya nggak ribet. Hanya copy paste nomor receipt dari toko asli. Untuk video kali ini
kita bersambung dulu ya untuk video berikutnya, karena masih banyak pembahasan yang menarik. Jadi untuk video berikutnya mungkin ada beberapa list ya, supaya kalian tertarik melihatnya. Jadi nanti saya akan membahas tentang bagaimana mencari toko terpercaya, kemudian bagaimana cara upload yang cepat. Nah, pihak-pihak dropshipper ini memiliki sebuah software aplikasi yang bisa membantu para dropshipper mengupload barang yang banyak dalam waktu yang instan. Nah, nanti aplikasi apa nih, nanti saya kasih tahu dan saya ajarin cara memakainya ya. Terus ada pembahasan tentang aplikasi yang bisa memperbanyak Tokopedia atau Shopee di HP. Kan saya pernah bilang bahwa teman saya punya 99 toko di HP ya. Nah itu bisa karena dia memiliki sebuah software aplikasi yang bisa menduplikasi Tokopedia-nya dan Shopee-nya. Bisa jadi 20, 30 bisa. Nah nanti saya kasih tahu itu apa dan bagaimana cara menggunakannya. Dan ada tips dan triks dropship ya nanti. Terus ada masalah-masalah yang pernah saya alami di dropship. Terus nanti ada bagian Q&A dan masih banyak lagi. Jadi terus tonton channel Berbagi Ilmu ini ya. Oke, sekian semuanya. Terima kasih telah menonton video Berbagi Ilmu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notif ya. Salam berbagi ilmu.